Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas mata kuliah pemrograman Java di minggu kelima. Untuk bahan kajian materi di minggu kelima, nanti kita akan diskusi tentang Java Basic. Khususnya materi yang akan dibahas adalah input dan output stream sederhana di bahasa pemrograman Java. Oke, untuk subjek PMK di materi hari ini nanti ada beberapa materi yang akan saya bahas, mulai dari konversi string, selanjutnya memahami input dan output stream yang ada di bahasa pemrograman Java. Oke, untuk materi di minggu ini ada beberapa materi yang nantinya akan dibahas, mulai dari yang pertama konversi data, yang kedua nanti ada input dan output stream sederhana yang nantinya bisa digunakan. Oke, saya mulai dari konversi data. Tentang konversi data, bentuk data yang diinputkan melalui keyboard secara umum nanti biasanya berupa nilai string. Maka dalam hal ini proses perhitungan matematika tidak bisa diproses pada prinsipnya. Supaya bisa digunakan harus dikonversi ke bentuk tipe data yang diinginkan tentunya. Yang pertama nanti yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan konversi dari string ke integer. Yang kedua konversi dari string ke float. Selanjutnya bisa kita menggunakan konversi string ke double. Ini beberapa konversi data yang nantinya bisa kita gunakan. Tergantung dari jenis data yang nantinya akan digunakan, terutama apakah nanti bentuk datanya adalah integer, bilangan bulat, atau nanti pecahan. Kalau untuk pecahan nanti kita bisa menggunakan float atau menggunakan double. Oke, sebelum saya masuk ke konversi string yang ada di konversi data yang ada di bahasa pemrograman Java, saya akan bahas tentang kelas turunan yang nantinya akan banyak kita gunakan. Dalam hal ini ada beberapa kelas turunan yang nanti akan kita gunakan. Bahasa pemrograman Java pada prinsipnya mempunyai 54 kelas turunan. Di antaranya ada input stream reader dan buffer reader yang nantinya akan digunakan. Ini yang lumayan banyak digunakan terutama untuk IO stream nantinya. Kelas buffer reader digunakan untuk membaca teks berbasis karakter dari semua inputan stream yang nantinya bisa menggunakan keyboard. Sedangkan kelas input stream reader biasanya digunakan untuk membaca data dalam satuan byte. Ini perbedaan antara buffer reader dan input stream reader. Cuma nanti dua-duanya akan kita gunakan, akan kita coba implementasikan di bahasa pemrograman Java, khususnya untuk aplikasi input dan output nantinya. Oke, untuk konversi data yang pertama yang akan saya bahas, konversi data dari string ke integer. Untuk melakukan konversi string ke integer dengan menggunakan bentuk penulisan sebagai berikut biasanya. Ini kurang lebih yang nantinya bisa kita gunakan kalau untuk konversi data dari string ke integer. Yang pertama kita harus buat deklarasi variabel penambungnya dulu sama dengan, baru nanti kita bisa menggunakan variabelnya integer.parse integer, selanjutnya nilai stringnya berapa gitu yang nantinya akan kita gunakan. Oke, contoh latihan yang pertama, contohnya kita buat aplikasi seperti ini, aplikasi untuk konversi data. Oke, saya coba buka menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi NetBeans. Kita bisa buat package baru, contohnya dari project yang sudah kita buat. Kita bisa klik source package, klik kanan, contohnya di source package, new Java package. Baru selanjutnya nanti kita tinggal berikan nama dari package yang akan kita buat. Contoh di sini saya sudah buat package dengan nama konversi. Yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan membahas konversi string ke integer. Berarti saya pilih yang string to integer, yang ini nih. Di sini saya buat kelas dengan nama string to integer. Berikutnya saya langsung buat main kelasnya di sini. Jadi saya langsung buat main kelasnya di sini. Baru selanjutnya saya buat objek dengan nama key reader. Objek key reader di sini merupakan instansiasi dari kelas turunan input stream reader. Agar nanti input stream reader, kelas turunan input stream reader di sini bisa kebaca di sini, kita bisa ngimport Java package-nya, yaitu import java.io. Jadi nanti pada waktu kita membuat kelas, kita bisa import. Nah, di sini akan muncul. Selanjutnya apa yang nantinya akan kita import? Ini di sini otomatis akan muncul java.io. Java.io nanti akan muncul nih. io. Nah, ini nih. Baru kita bisa menggunakan titik dan tanda bintang, titik koma. Kayak kurang lebih seperti ini. Kalau untuk yang import
import package dari Java itu sendiri agar nanti Java turunannya yang pertama ada input stream reader dan buffer reader ini bisa terindikasi dengan baik. Oke, selanjutnya saya buat kelas dengan nama keyReader dan di mana keyReader di sini merupakan instansiasi dari kelas turunan input stream reader. Selanjutnya saya buat objek baru dengan nama input. Input di sini merupakan instansiasi dari kelas buffer reader. Baru saya deklarasi variabel untuk S1 dan S2 di sini saya menggunakan tipe data string contohnya. Selanjutnya saya buat variabel dengan tipe data integer N1, N2 dan N3. Oke, selanjutnya saya buat aplikasi untuk input dan output. Nah, yang pertama akan saya gunakan adalah S1 ini. S1 di sini saya akan membuat yang namanya inputan. Untuk membuat inputan kita bisa menggunakan S1 sama dengan input read line. Berarti dia akan membaca data teks yang nantinya akan diinput di sini. Oke, baru selanjutnya sama juga untuk yang nilai pertama dan nilai kedua pun kita bisa menggunakan input read line. Input read line di sini nanti dia akan ngambil data yang ada di yang diinput di keyboard itu sendiri. Input di sini merupakan objek dari kelas turunan buffer reader. Nah, untuk yang buffer reader itu sendiri tadi sudah dijelaskan. Buffer reader di sini nanti dia akan membaca teks berbasis karakter yang ada di bahasa pemrograman Java. Nah, untuk konversinya nanti ada di sini nih. Jadi konversinya ada di sini, kita buat variabel dengan nama N1, panggil nama variabel N1, selanjutnya konversi dari nilai string ke integer seperti apa? Integer.parseInteger. Nanti baru dia akan ngambil nilainya yaitu S1. Begitu pula untuk yang nilai 2 diambil dari konversi dari string ke integer, yang diambil ada nilai S2. Baru selanjutnya saya lakukan operasi aritmatikanya. Operasi aritmatikanya saya menggunakan N1 dan N2 yang sudah dikonversi. Baru selanjutnya nanti akan saya tampilkan. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini nanti. Setelah di running kurang lebih seperti ini hasilnya. Masukkan nilai pertama kita input contohnya 8, selanjutnya nilai kedua kita input 6 contohnya. Nanti akan muncul penjumlahan nilai 1 dan nilai 2 akan muncul sesuai dengan yang ada di variabel ke N3. Ini kurang lebih untuk yang latihan konversi dari string ke integer. Selanjutnya ini untuk yang konversi string ke integer, selanjutnya hasilnya kurang lebih seperti ini. Berikutnya yang berikutnya konversi data dari string ke float. Hampir sama sih sebenarnya untuk melakukan konversi string ke float dengan menggunakan bentuk penulisan contohnya seperti ini. Ada variabel penampungnya sama dengan float to parse float. Kalau tadi integer.parseIn gitu kan ya. Kalau yang kita menggunakan float berarti float.parse float. Selanjutnya nilai stringnya berapa. Oke, contoh saya buat aplikasi contohnya seperti ini. Buat aplikasi contohnya seperti ini, saya langsung aja menggunakan bahasa pemrograman Java-nya. Ini untuk yang float. Hampir sama seperti tadi, kita ngimport Java package-nya, java.io, baru saya buat kelas dengan nama string to float. Selanjutnya saya buat main kelasnya, yang draw exception di sini untuk penanganan kesalahan. Selanjutnya saya buat objek dengan nama keyReader dan input. Tadi sudah dijelaskan perbedaan antara buffer reader dan input stream reader. Selanjutnya saya buat variabel dengan nama S1 dan S2 hampir sama. Berikutnya saya buat variabel dengan nama N1, N2 dan N3. Di sini menggunakan tipe data float. Baru saya akan menggunakan inputan data. Berarti S1 di sini saya menggunakan objek, saya panggil objek input. Input di sini merupakan instansiasi dari objek input di sini merupakan instansiasi dari kelas buffer reader. Berarti data yang nantinya akan diinput adalah data dalam bentuk string nantinya. Selanjutnya baru saya panggil variabel N1. Variabel N1 di sini saya panggil dengan nama contohnya N1, kita panggil N1 sama dengan kita cari float to, nanti akan muncul di sini. Float sama dengan F-nya huruf besar ya. Float dot akan muncul di sini parse float. Parse float. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Baru nanti tinggal kita masukkan
nilainya atau parameternya. Yaitu parameter yang akan kita gunakan untuk N1 adalah S1, berikutnya untuk N2 kita gunakan untuk yang S2-nya. Oke, baru kita buat variabel N3, di mana N3 di sini merupakan penjumlahan dari N1 dan N2. Oke, hampir sama sih sebenarnya hasilnya. Contohnya saya input contohnya 24,6 ditambah 5,2 contohnya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita menggunakan konversi dari string ke float. Oke, berikutnya hasilnya kurang lebih seperti ini. Contohnya selanjutnya yang berikutnya konversi data dari string ke double. Untuk melakukan konversi string ke double dapat menggunakan bentuk penulisan seperti ini, var variabel penampung, selanjutnya double.parse double. Ini perbedaannya sih. Hampir sama sih sebenarnya. Cuma nanti tipe data yang kita gunakan untuk yang untuk konversinya kita bisa menggunakan tipe data double, yaitu N1, N2, dan N3. Nah, untuk yang S1 dan S2 hampir sama, kita bisa membuat yang namanya objek dengan nama key reader dan input reader, di mana key reader dan input reader di sini merupakan instansiasi dari kelas turunan input stream reader dan buffer reader. Cuman jangan lupa kita import Java package-nya. Berikutnya kita buat konversinya. Berarti N1 di sini dia akan melakukan konversi dari string ke double. Double.parse double. Nanti hasilnya kurang lebih sama sih sebenarnya seperti tadi. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada kasus 1, kalian diminta untuk membuat kelas dengan nama luas segitiga dengan nilai alas dan nilai tinggi nanti diinput dari ROM nantinya. Gunakan IOStream dan gunakan konversi data dari string ke double. Oke, contoh seperti ini nanti hasilnya. Oke, untuk source code-nya hampir sama sih sebenarnya. Kalian bisa menggunakan objek contohnya key reader dan input reader, di mana key reader dan input reader di sini merupakan kelas instansiasi dari kelas turunan input stream dan buffer reader yang ada di bahasa pemrograman Java. Oke, kasus kedua menghitung luas lingkaran sih sebenarnya sama sih sebenarnya. Oke, nanti kita bisa buat aplikasi contohnya seperti ini. Kita bisa buat variabel dengan nama jari. Selanjutnya kita buat variabel dengan nama R luas dan keliling, di mana R luas dan keliling di sini merupakan menggunakan tipe data double. Contohnya seperti ini. Baru selanjutnya kita bisa input nilai jari-jarinya, di mana nilai jari-jari di sini kita menggunakan objek input readline. Berarti input di sini merupakan objek yang kita buat merupakan instansiasi dari kelas turunan buffer reader. Baru selanjutnya untuk variabel R-nya di sini kita konversi dari double dari string ke double. Selanjutnya nilai luasnya contohnya 3,14 kali R, kelilingnya baru kita gunakan 2 kali 3,14 kali R. Berarti R di sini sudah kita konversi dari inputan yang ada di variabel jari. Oke, selanjutnya ada IOStream sederhana yang nantinya akan banyak kita gunakan, perintah masukan dan keluaran. Pada saat melakukan aktivitas dasar pemrograman, pasti tidak lepas dari yang namanya menampilkan data atau hasil ke layar yang nantinya akan banyak kita gunakan. Dalam hal ini butuh sebuah standar output yaitu stream yang digunakan untuk mengirim keluar ke layar, mengirim data ke layar nantinya. Oke, stream tersebut yaitu system.out yang nantinya bahasa yang kita gunakan. System.out.print biasanya ini merupakan statement, maka informasi yang ditampilkan di layar tidak pindah baris contohnya. Karena kita menggunakan print saja. Tapi kalau pengen pindah baris kita bisa menggunakan print n yang biasanya kita singkat dengan nama sout. Baru di tab nanti akan muncul contohnya seperti ini. Sebenarnya untuk melakukan perintah masukan akan menggunakan ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa menggunakan input stream, selanjutnya data input stream nama objek sama dengan new data input stream system.in biasanya, dan tambahkan package import java.io. Contoh seperti yang tadi. Yang kedua kita bisa menggunakan input stream reader. Input stream reader di sini yang kita gunakan adalah buffer reader. Buffer reader nama objek sama dengan new buffer reader. Ya, untuk yang input stream dan input stream reader di sini kita bisa menggunakan, kita harus mengimport yang namanya Java package-nya.
Yang ketiga, kita bisa menggunakan scanner. Ini yang paling banyak kita gunakan sih sebenarnya, karena lebih simpel. Scanner di sini hampir sama, spasi nama objeknya new scanner system.in. Dan spesial untuk yang scanner di sini yang perlu kita import adalah java.util.scanner. Ini yang nantinya akan kita gunakan. Yang pertama untuk yang input stream. Input stream adalah subclass objek yang menjadi landasan. Jadi kelas turunan sih sebenarnya ini. Untuk kelas-kelas yang biasa digunakan untuk membaca data dan menampilkan ke layar. Untuk menggunakan input stream ini harus menyertakan Java package, yaitu java.io. Contoh seperti ini nih. Saya buat aplikasi kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Contoh saya buka di bahasa pemrograman Java-nya. Di sini ada yang namanya IOStream contohnya. Oke, ini contohnya untuk yang input stream, contohnya untuk yang input stream, contohnya saya buat aplikasi seperti yang ada di depan ini contohnya. Aplikasi input dan output. Jadi yang harus kita import adalah java.io-nya agar nanti agar nanti kita bisa menggunakan objek yang ada di dalam bahasa pemrograman Java itu sendiri. Oke, contoh saya buat aplikasi yang pertama input stream 2 contohnya. Seperti yang ada di sini nih. Nah, ini nih input stream 2. Jadi saya buat objek dengan nama karakter, di mana karakter di sini, objek karakter di sini merupakan instansiasi dari kelas turunan data input stream. Oke, saya buat variabel dengan nama name dan nama, di mana di sini menggunakan tipe data string contohnya. Oke, baru selanjutnya karena saya akan menggabungkan antara nama pertama dan nama kedua contohnya. Selanjutnya di sini akan muncul yang namanya input masukkan name, baru selanjutnya nanti masukkan nama. Baru selanjutnya nanti akan saya gabungkan contohnya seperti ini. Name dan nama akan saya gabungkan. Jadi pada saat saya running kurang lebih seperti ini. Name-nya contohnya 2010-02-932, namanya contohnya Wahyudi contohnya. Pas di enter nanti akan muncul seperti ini. Hello Wahyudi, name kamu adalah bla 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 bla. Oke, ini contohnya. Ini merupakan inputan dari aplikasi yang sudah kita buat menggunakan input stream. Oke, contoh yang ketiga, contohnya kasus data input stream. Buat program input dan output dengan data input stream untuk menghitung nilai 1 dan nilai 2. Berikut tampilkan hasilnya contohnya seperti ini contohnya. Oke, kita bisa menggunakan contoh seperti tadi, kita bisa ngimport Java package-nya. Baru selanjutnya kita bisa buat objek dengan nama input. Input di sini merupakan turunan dari instansiasi dari kelas turunan data input stream. Baru selanjutnya saya buat inputan, contohnya input nama, saya panggil contohnya langsung saya buat variabel contohnya. Langsung saya buat variabel string nama contohnya sama dengan yang diambil adalah objeknya .readline. Nanti akan muncul seperti ini. Begitu pula untuk yang nilai 1. Saya buat variabel dengan nama str contohnya. str1 contohnya. Cuma nanti akan saya konversi. Integer nilai 1 sama dengan integer.parse integer. Jadi saya konversi dengan menggunakan konversi dari string ke integer. Baru selanjutnya nanti akan saya jumlahkan antara nilai rata-ratanya, yaitu nilai rata-rata dari nilai 1 dan nilai 2. Jadi nanti pada waktu di input kurang lebih tampilannya seperti ini nantinya. Oke, selanjutnya yang kedua, perintah masukan kita bisa menggunakan input stream reader. Input stream reader digunakan untuk membaca arus byte stream. Jadi untuk yang reader, stream reader di sini atau buffer reader, dia akan bukan ngebaca karakter, tapi akan ngebaca byte-nya. Oke, buffer reader digunakan untuk membuat penyangga karakter stream yang berhubungan dengan reader object yang nantinya akan diterapkan. Oke, contohnya buffer reader adalah kelas abstrak yang menangani baca tulis ke media dalam bahasa pemrograman Java. Ini merupakan kelas turunan ya yang ada di bahasa pemrograman Java. Buffer reader membutuhkan kelas lain sebagai pekerjanya, yaitu input stream reader nantinya. Fungsi dari buffer reader adalah untuk menangkap inputan dari keyboard. Dalam buffer reader perlu menyisipkan system.in untuk mendapatkan karakter-karakter yang atau dengan kata lain inputan yang nantinya akan dimasukkan ke keyboard itu sendiri. Oke, untuk buffer reader pada bagian paling atas harus menampilkan kode contohnya
import.java.io. Kenapa? Karena dia akan ngebaca yang namanya buffer reader di sini merupakan kelas turunan dari bahasa pemrograman Java. Kemudian tambahkan statement berikut, contohnya buffer reader, selanjutnya nama objeknya apa, new buffer reader. Oke, contohnya saya akan buat aplikasi seperti yang ada di depan ini. Contohnya saya buat aplikasi dengan nama buffer reader. Contohnya seperti yang ada di bahasa pemrograman Java ini. Ada buffer reader. Nah ini nih. Oke, saya contohnya mau buat aplikasi input dan output untuk memasukkan nilai pertama dan nilai kedua. Oke, jangan lupa kita ngimport yang namanya java.io-nya atau java.util-nya. Java.io-nya. Ini Java kelasnya ya. Berikutnya kita buat objek dengan nama keyReader, di mana keyReader di sini merupakan instansiasi dari kelas turunan input stream reader. Dan jangan lupa kita buat yang namanya buffer reader juga. Di sini saya buat variabel dengan nama kata 1 dan kata 2. Kata 1 dan kata 2 di sini tipe datanya string contohnya. Selanjutnya saya buat input dan out inputnya terlebih dahulu. Kata 1 di sini saya menggunakan input.readLine. Baru nanti akan saya gabungkan antara kata 1 dan kata 2. Contoh, masukkan kata pertama contohnya Wahyu contohnya. Kata kedua Budi. Pada saat nanti saya gabung, nanti akan gabung contohnya kata 1 dan kata 2 seperti ini. Oke, ini contoh untuk yang buffer reader. Berikutnya, kasus keempat sebenarnya nggak jauh beda. Di sini untuk menghitung nilai persegi. Cuman nanti harus kita konversi sih sebenarnya. Contoh seperti yang ini, contohnya kita import Java package Java-nya, java.io. Baru selanjutnya kita buat objek dengan nama input. Di mana input di sini merupakan instansiasi dari kelas turunan buffer reader. Baru selanjutnya kita input nilainya, di mana yang kita input adalah variabel str1, input.readLine. Baru kita buat variabel dengan nama panjang. Panjang di sini menggunakan tipe data integer, selanjutnya kita konversi menggunakan integer.parseInteger. Begitu pula untuk yang lebar. Lebar di sini kita buat variabel dengan nama str2, selanjutnya kita konversi nilai str2 menggunakan integer.parseInteger-nya. Selanjutnya baru kita buat perkaliannya untuk yang panjang kali lebar. Ini yang bisa kita lakukan. Oke, hasilnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, berikutnya kasus kelima sebenarnya tidak jauh berbeda sih sebenarnya untuk latihan ke-6. Latihan ke-6 di sini program biodata mahasiswa menggunakan buffer reader. Oke, yang ketiga untuk perintah masukan yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan scanner. Ini yang lumayan banyak kita gunakan. Kelas scanner digunakan secara ekstensif untuk memasukkan data dari keyboard. Tidak seperti perintah masukan lainnya, data-data yang dimasukkan misalnya berupa angka tidak perlu dikonversi kalau menggunakan scanner. Makanya programmer Java lebih cenderung menggunakan untuk input dan output menggunakan menggunakan scanner. Cuman kalau menggunakan scanner jangan lupa kita harus menyertakan package java.util yang nantinya bisa kita gunakan untuk membaca baris dari teks yang diinputkan dengan menggunakan metode next yang nantinya bisa kita gunakan supaya string yang dibaca tetap utuh termasuk nanti spasi menggunakan next line dan yang lain-lainnya. Untuk stream standar yang ada di kelas scanner ada system.in biasanya menangani pembacaan dari keyboard. Selanjutnya system.on mengirimkan keluaran ke keyboard, biasanya standar outputnya. System.err biasanya untuk mengirimkan kesalahan dan yang lain-lainnya. Oke, untuk membaca kelas scanner java.util.scanner dengan metode sebagai berikut. Ada next in, biasanya menerima tipe data integer, contohnya ada next short, biasanya untuk tipe data short. Ada next long, biasanya untuk tipe data long dan yang lain-lainnya. Ada next double, next float, next line, biasanya untuk tipe data string kita bisa menggunakan next line. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, latihan yang ada di depan ini, contohnya seperti yang ada di depan ini untuk yang latihan pertama, untuk yang kelas scanner. Kita harus ngimport java.util.scanner. Baru selanjutnya kita bisa membuat objek dengan nama masukan, di mana masukan di sini merupakan instansiasi dari kelas scanner. Selanjutnya new scanner system.in. Ini yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan input data. Sistem akan menampilkan akan menampilkan statement. Contohnya masukkan nama. Kita bisa menggunakan system.out.print. Selanjutnya jangan lupa untuk ini nanti akan minta masukan.
Selanjutnya kita buat variabel dengan nama-nama. Nama sama dengan objek yang kita panggil, masukkan dot next line. Berarti kan tipe masukan yang nantinya akan kita gunakan adalah tipe data string yang nantinya akan kita gunakan. Baru nanti akan saya tampilkan contohnya dengan menggunakan system out.print. Makanya pada waktu nanti kita running, hasilnya kurang lebih seperti ini. Contoh saya masukkan nama Anda, contohnya Wahyu Budi. Pas di enter akan muncul hasilnya. Ini contoh untuk yang kita menggunakan yang kelas scanner. Oke, begitu pula untuk yang latihan ke-8 sebenarnya tidak jauh beda. Gitu. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita akan melakukan perkalian, contohnya operasi aritmatika yang ada di bahasa pemrograman Java, cuman kita menggunakan kelas scanner. Jadi kita bisa mengimport java.util.scanner-nya. Nah, di sini tidak usah kita melakukan konversi. Jadi tinggal kita buat variabelnya. Di sini kita buat objek dengan nama scanner, dengan nama input, di mana input di sini merupakan instansiasi dari kelas scanner. Selanjutnya kita akan menampilkan kata, contohnya masukkan bilangan pertama. Berikutnya kita buat variabel dengan nama bilangan 1. Tipe datanya integer. Sama dengan input dot, jangan lupa sesuaikan dengan inputan yang kita gunakan. Karena kita menggunakan tipe data integer, kita menggunakan next in. Selanjutnya, begitu pula untuk yang bilangan kedua. Baru selanjutnya nanti tinggal kita tampilkan hasilnya. Hasil dari hasil yang nantinya akan ditampilkan adalah perkalian antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada kasus kelima. Di sini digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Input nilai panjang dan nilai lebarnya nanti akan muncul luas persegi panjang. Di mana luas persegi panjang diperoleh dari panjang kali lebar. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Begitu pula untuk kasus ke-6 untuk menghitung luas segitiga. Oke, kasus ke-6 kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal kita buat variabel dengan nama alas contohnya dan tinggi contohnya. Di mana alas dan tinggi di sini menggunakan tipe data contohnya double contohnya. Oke, untuk kasus ke-7 tidak jauh berbeda, buat kelas dengan nama transaksi untuk menginput data transaksi penjualan buku di toko buku Gramedia. Nah, untuk yang ini nanti ada yang menggunakan tipe data string, ada yang menggunakan tipe data integer, dan menggunakan tipe data double. Oke, makanya pada waktu kita buat deklarasi seperti ini, ada yang kita deklarasikan string, ada yang kita deklarasikan integer, ada yang kita deklarasikan double. Oke, yang pertama untuk nama barang tentunya menggunakan string. Selanjutnya untuk yang harga barang menggunakan, contohnya saya menggunakan double contohnya. Jumlah beli saya menggunakan integer. Untuk selanjutnya untuk rumusnya total diperoleh dari harga kali jumlah. Baru nanti saya panggil variabel total. Selanjutnya untuk yang uang bayar di sini contohnya saya menggunakan double contohnya. Oke, selanjutnya untuk uang kembali, untuk kembali di sini saya menggunakan tipe data double contohnya. Baru nanti saya akan tampilkan di mana kembali di sini diperoleh dari bayar dikurangi total. Oke, selanjutnya kasus 8, silakan kalian modifikasi kelas bank. Selanjutnya buat kelas konstruktor dari kelas bank dengan parameter contohnya saldo, buat metodenya simpan uang dan ambil uang, selanjutnya get saldo. Buat kelas bank beraksi, tetapkan saldo awal lewat konstruktor contohnya 100.000. Jalankan 3 metode di atas dan tampilkan proses sebagai berikut contohnya. Nanti pada waktu di running nanti akan muncul selamat datang di bank ABC. Saldonya contohnya 100.000. Selanjutnya kita akan menyimpan uang contohnya. Saya simpan 500.000. Nanti saldonya akan bertambah 600.000. Kalau saya ngambil uang contohnya 150.000, nanti saldonya akan berkurang. Oke, contoh untuk yang pertama untuk kelas banknya kita buat contohnya seperti ini. Berikut kita nanti buat yang namanya konstruktor. Selanjutnya kita buat bank beraksi. Contohnya seperti yang ada di depan ini. Jadi kita bisa menggunakan kelas scanner ya. Oke, ini kurang lebih untuk untuk memecahkan kasus yang ada di kasus ke-8. Kita buat kelas yang pertama adalah kelas bank, di dalamnya kita buat konstruktor dan kita buat yang namanya metode, yaitu metode simpan uang, metode ambil uang dan metode simpan uang dan ambil uang. Baru selanjutnya kita buat kelas dengan nama bank beraksi. Baru nanti kita tampilkan contohnya seperti ini. Oke, hasilnya nanti kurang lebih seperti yang tadi, yang ini nih kurang lebih hasilnya. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan kelima, di mana materi pertemuan kelima saya sudah bahas tentang IOStream, di mana IOStream di sini membahas bagaimana caranya menginput data
menggunakan input dan output sederhana di dalam bahasa pemrograman Java. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.